Pernahkah kalian merasa ragu atas sesuatu yang kalian lihat dengan mata sendiri? Bayangkan jika kebohongan bisa membalikan fakta, membuatmu percaya sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh hikmah, tentang bahaya kebohongan yang lebih berbahaya dari racun. Simak sampai akhir. Kebohongan itu seperti ilalang di ladang subur. Sekali tumbuh, ia cepat menyebar, menghancurkan tanaman yang baik. Seorang pembohong tidak hanya berbohong sekali. Ia harus membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan pertama. Begitu seterusnya, hingga lingkaran setan itu tak terhentikan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kebohongan yang kecil bisa menghancurkan hubungan, memicu peperangan, bahkan menjatuhkan bangsa. Dan inilah kisah Juha, seorang pria yang kehilangan biri-birinya hanya karena percaya pada kebohongan. Juha, seorang pria sederhana, memikul biri-birinya di pundak menuju pasar. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok penipu. Orang pertama mendekatinya dan berkata, "Kenapa kau memikul anjing di pundakmu?" Juha tertawa, menganggap orang itu bodoh. Namun, orang kedua datang dan mengatakan hal yang sama. Kemudian yang ketiga. Dan yang keempat. Juha mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku memang membawa anjing? Apakah mataku yang salah? Hingga akhirnya, Juha melepaskan biri-birinya dan pergi. Para penipu pun mengambil biri-biri itu dan berhasil menipu Juha. Ketika Juha pulang ke rumah, wajahnya penuh kebingungan dan rasa putus asa. Ia duduk di depan istrinya, menghela napas panjang sebelum akhirnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Aku kehilangan biri-biriku, katanya lirih. Sang istri terkejut. Apa? Bagaimana bisa? Juha menatap tangannya yang kosong, seakan masih bisa merasakan berat biri-biri yang tadi ia bawa. Di perjalanan ke pasar, beberapa orang mengatakan bahwa aku tidak membawa biri-biri, tapi anjing. Awalnya, aku yakin mereka salah. Tapi satu demi satu orang mengatakan hal yang sama. Aku mulai ragu. Mungkin mataku yang salah. Mungkin aku memang membawa anjing. Istrinya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan kau melepaskannya? Juha mengangguk. Aku benar-benar percaya kalau aku membawa anjing, jadi aku melepaskannya. Air mata istrinya jatuh. Kau percaya kata-kata mereka daripada matamu sendiri? Juha terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada kenyataan bahwa ia kehilangan biri-birinya. Ia baru menyadari betapa mudahnya dirinya dipermainkan oleh kebohongan yang diulang-ulang. Sang istri menggelengkan kepala. Kebohongan yang terus-menerus diulang bisa menipu siapa saja, bahkan orang yang berpikir dirinya cerdas. Jika kau tidak percaya dengan matamu sendiri, lalu apa yang bisa kau percayai? Juha mengusap wajahnya dengan tangan, merasa bodoh. Aku sudah belajar hari ini. Aku tak akan mudah percaya lagi tanpa memastikan sendiri. Sang istri menatapnya dalam, berharap suaminya benar-benar memahami pelajaran berharga ini. Dunia penuh dengan kebohongan, dan mereka yang tidak berhati-hati akan menjadi korban berikutnya. Apa yang terjadi pada Juha bukan hanya sekadar cerita lucu. Ini adalah gambaran nyata dunia kita saat ini. Di era informasi yang bergerak begitu cepat, kebohongan bukan lagi sekadar kesalahan kecil, tetapi telah berubah menjadi senjata yang lebih berbahaya dari nuklir. Kebohongan yang diulang-ulang memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk opini publik, memecah belah masyarakat, dan bahkan menggulingkan pemerintahan. Inilah yang disebut sebagai perang generasi keempat, sebuah strategi yang tidak lagi mengandalkan kekuatan militer semata, melainkan menggunakan informasi sebagai senjata utama. Media massa, media sosial, dan propaganda digital menjadi alat untuk menciptakan realitas alternatif, di mana kebenaran dikaburkan dan kebohongan dikemas dengan meyakinkan.
Kita sering melihat bagaimana berita palsu, hoaks, dapat menyulut konflik, menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi, bahkan menggiring masyarakat untuk mempercayai sesuatu yang tidak pernah terjadi. Banyak negara menggunakan teknik ini untuk melemahkan lawan tanpa perlu mengerahkan pasukan, cukup dengan memanipulasi persepsi masyarakat. Akibatnya, orang-orang mulai meragukan segala sesuatu, termasuk fakta yang seharusnya jelas. Juha adalah contoh kecil dari fenomena ini. Seperti Juha yang akhirnya percaya bahwa ia membawa anjing, masyarakat modern juga seringkali dipaksa menerima kebohongan sebagai kebenaran. Ketika informasi yang salah terus diulang dalam berbagai bentuk, baik dari media, influencer, atau bahkan orang-orang di sekitar kita, perlahan-lahan kita mulai meragukan apa yang sebelumnya kita yakini sebagai fakta. Namun, ada satu pertanyaan besar, bagaimana kita bisa melawan kebohongan yang terus-menerus disebarkan? Jawabannya adalah dengan kesadaran dan ketajaman berpikir. Dalam dunia yang dipenuhi manipulasi, kita harus menjadi individu yang kritis, tidak mudah termakan opini tanpa memeriksa kebenarannya. Kita perlu selalu bertanya, apakah ini benar? Dari mana sumbernya? Apa motivasi di balik penyebaran informasi ini? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah seorang mukmin bisa menjadi pengecut? Beliau menjawab, ya. Apakah seorang mukmin bisa menjadi pelit? Beliau menjawab, ya. Tapi saat ditanya, apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong? Beliau menjawab, tidak. Kebohongan adalah akar dari semua kejahatan. Kebohongan bisa menghancurkan rumah tangga, memicu peperangan, dan meruntuhkan kepercayaan dalam masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih percaya kebohongan yang diulang-ulang daripada mata dan hati nurani kita sendiri? Kisah Juha adalah cerminan dari dunia kita saat ini. Di era informasi yang serba cepat, kebohongan bukan lagi sekadar ucapan kosong, tetapi senjata yang dapat mengubah persepsi, membentuk opini, dan bahkan menghancurkan kebenaran. Kita seringkali menghadapi berita yang direkayasa, opini yang dimanipulasi, dan propaganda yang disajikan sebagai fakta. Seperti Juha yang akhirnya meragukan dirinya sendiri. Kita pun bisa terjebak dalam ilusi jika tidak memiliki pegangan yang kuat pada kebenaran. Kebohongan yang terus-menerus didengar akan menjadi seperti ilalang yang tumbuh liar di ladang subur. Jika tidak dicabut, ia akan menguasai lahan, menyingkirkan tanaman yang baik, dan akhirnya merusak segalanya. Begitulah sifat kebohongan. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan beranak pinak, menciptakan lebih banyak kebohongan untuk menutupi dirinya. Oleh karena itu, mulai sekarang, jadilah orang yang kritis. Jangan mudah percaya tanpa mencari kebenaran. Jangan biarkan suara mayoritas membungkam logika dan nurani kita. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa seorang mukmin mungkin bisa menjadi pengecut atau pelit, tetapi tidak bisa menjadi pembohong. Ini adalah pesan yang harus kita pegang teguh. Karena kebohongan yang dibiarkan akan menjadi kebenaran palsu yang merusak dunia. Jika kita tidak menghentikannya, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mari menjadi pembawa kebenaran, bukan sekadar penyebar informasi. Kebohongan itu seperti gulma liar di ladang subur. Jika dibiarkan, ia akan mengambil alih, menghancurkan tanaman yang seharusnya tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan dunia kita. Sekali kebohongan dibiarkan menyebar, ia akan menciptakan rantai kebohongan lainnya, hingga sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, kebenaran tetap ada. Ia mungkin tidak selalu keras suaranya, tidak selalu diterima dengan mudah, tetapi ia memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa seorang mukmin mungkin bisa menjadi pengecut atau pelit, tetapi tidak mungkin menjadi pembohong. Ini adalah prinsip yang harus kita genggam erat dalam kehidupan. Jangan mudah percaya tanpa mencari kebenaran. Jangan biarkan suara mayoritas membungkam logika dan hati nurani kita. Kebohongan yang terus dibiarkan akan menjadi kebenaran palsu yang merusak dunia. Maka, mulai sekarang, jadilah pembawa kebenaran. Bukan sekadar penyebar informasi, tetapi pencari hakikat yang sejati. Karena dalam dunia yang penuh ilusi, mempertahankan kebenaran adalah sebuah keberanian.